Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Karena nggak ada pertandingan gitu ya, jadinya banyak utak ngetik hal-hal yang lalu gitu ya, data-data lalu. Terus akhirnya gue menemukan lagi video gitu ya yang mengenai apa yang dibilang Ralf Rangnick gitu. Yang dimana gue coba bahas dan bisa jadi sih secara connected gitu ya, terhubung lah dengan apa yang terjadi nih dengan tim kita saat ini. Jadi ini kan videonya sebenarnya udah banyak yang tahu juga ya mengenai waktu dia bilang bahwa ya ini open heart surgery, dibutuhkan 7-8 pemain dibuang, bahkan 10-11 dan pemain-pemain baru. Cuman dan ada video juga gitu yang gue lihat bahwa ketika Rangnick itu berbicara, what is the job of a football head coach or manager? To have a clear idea of how my team should play. This can be more the Pep Guardiola style or the Diego Simeone style or the Hansi Flick style or the Jürgen Nagelsmann style or the Jürgen Klopp style. Those are variations, different areas where Pep Guardiola is more the kind of coach who likes technical players, whereas Jürgen Klopp more likes the heavy metal band players, you know. But what they all have in common is that they exactly know how this kind of football they want to play, what it looks like. They have in their brains the video of the perfect game. They have it in their minds and on their minds. And the job of a football manager is to transform this idea of football into the heads, hearts, brains, veins of your players. Untuk pertama gitu ya, sebenarnya yang lo harus rumuskan gitu lo ide bermain sebagai apa dan seperti apa. Ide bermain ya. Ide dan identitas bermain lo seperti apa gitu. Dia ambil contoh ya Pep Guardiola gitu kan, dengan gaya taktiknya, dengan bola-bolanya, ya lo tau lah Guardiola style lah. Atau dengan cara si Klopp ya, makanya gue bilang ini dua pelatih yang menurut gue levelnya emang tinggi udah, yang dimana selalu ya dengan tau sendiri kan gegen pressing gitu, counter pressing, kalau bilangnya counter pressing. Jadi ada orang pressing pun di pressing untuk sama dia, namanya gegen pressing tuh. Orang lagi build up di pressing, orang mau pressing pun di pressing juga sama dia. Pokoknya berlari. Nah, ini yang gue coba pikir, gue analisa. Bisa jadi sebenarnya ide bermain seperti apa ini yang hilang di Manchester United. Ini bukan masalah formasi atau variasi ya. Kalau variasi atau formasi sih gak ada yang bilang 3-5-2 lah, 4-3-1-2, 4-2-3-1. Enggak. Cuman lo ide bermain seperti apa gitu. Contoh lagi misalnya kayak Diego Simeone gitu ya. Dia kan ide bermainnya seperti apa kan dia udah tanamkan tuh di timnya. Bermain pragmatis, satu dikit jatuh-jatuh gitu. Ya, menang 1-0 doang gitu. Bermain keras. Pokoknya begitu lo mau masuk lapangan, gaya bermain gue seperti ini. Gak peduli entah jadi 4-3-3, 3 back jadi 3 back. Ya sebenarnya kayak Jose Mourinho tuh juga boleh lah. Cuman Jose Mourinho kan levelnya udah turun ya. Karena manajemen dia sama dia punya emosional udah makin gak kekontrol gitu. Dulu zaman dia Chelsea kan dia jelas kan, kita mau parkir bus direct ball. Ya, jelas gitu. Mau strateginya di Inter juga dia gitu, mau habis itu formasinya diganti jadi 3-5-2, jadi 4-3-1-2 atau 4-3-3, yaitu whatever. Nah, ini yang menurut gua kayaknya memang hilang gitu. Kalau lo ingat pas Jurgen Klopp datang dengan, ya gue baru mau main dengan ide ini,
dengan gegen pressing ini. Pokoknya dia low pressing deh orang. Low pressing deh lawan. Mau tiba-tiba nanti 4-2-3-1 atau 4-3-3 dengan si Firmino jadi false nine, atau dengan sekarang mungkin itu Darwin Nunes ya jadi striker, tapi tetap aja it's pressing. Gue jadi kepikir itu kenapa Manchester United di bawah Sir Alex Ferguson ide bermain itu yang saat itu masih ada gitu loh. Ya United way itu ya, bahwa lu ketika masuk ke lapangan, lu lapar, enjoy bagaimana lu bermain sepak bola. Udah itu doang. Lu bermain bola, enjoy, menikmati main bola itu seperti apa. Lu kan kalau lihat podcast-podcastnya Gary Neville, Roy Keane kan suka ngomong kan, begitu di lapangan, kita mau bermain bola, enjoy dong main bolanya. Terus lapar untuk mencari kemenangan, udah itu aja. Kejar aja bola. umpan lambung, umpan ke depan. Masalah jadinya Ferguson ngemainnya 4-4-2 ya 4-4-2. Terus permasalahan nanti mainnya mau build up, play, tapi yang penting lu udah hungry-nya dulu nih, laparnya dulu nih. Bahkan kemarin gue liat di Schmeichel bilang bahwa sebenarnya kalau ngomongin build up play dari sejak jaga gawang, sebenarnya dia bilang di akhir 90-an gue juga udah melatih itu, udah melakukan itu, cuman perbedaannya kita nggak pernah bikin back pass, selalu ke depan bolanya. Karena kenapa? Rasa kita pengen mencetak gol itu loh. Nah, korelasinya dengan tim Ten Hag saat ini apa gitu loh. Ya tadi gue bilang Manchester United kayaknya nggak ada ide untuk bermain tuh seperti apa sih. Kita mau nunggu lawan menyerang dulu terus kita balik kah, serangan balik, atau kita mau yang bermain pelan-pelan tapi passing-passingnya terarah ya kayak Guardiola. Kalau zaman Sir Alex kan lu main dengan dia, makanya dia selalu pilih kan pemain-pemain yang kayaknya kalau main bola enjoy gitu. Dia beli Duatyor gitu yang kalau main bola aja senyum melulu gitu. Beckham gitu yang kayak mau berantem kalau main, Roy Keane gitu kayaknya yang enjoy dalam bermain sepak bola. Makanya lu pengen beli Ronaldinho kan. Ronaldinho tuh kan ya kalau yang bisa sempet nonton dia tuh kayak main bola kayak menikmatin gitu, kayak enjoy banget gitu bermain bola. Nah, ini yang menurut gua pada saat ini pemain tuh bingung mau identitas seperti apa sih yang kita main. Sehingga pada saat eksekusinya, ini mungkin related juga ya ketika kemarin Benny McCarthy bilang kok di latihan tuh bagus, drillingnya umpan. Tapi begitu di lapangan, dang. Ya menurut gue nggak hanya masalah motivasi, tapi warna permainan mereka tuh seperti apa gimana? Kita mau gaya permainan keras tackle kah? Kalau MU kan dulu kan gitu, enjoy permainannya gaya orang berantem, udah itu aja. Makanya pemain-pemainnya yang keras-keras kan, Cantona, Keane, Nistelrooy juga termasuk, Paul Scholes, Michael Carrick kalem-kalem gitu juga keras. Sampai ke terakhir tuh Rafael da Silva, Fabio da Silva. Ole mau sempat ngebalikin itu United way-nya itu. Cuman dia lupa udah 11 tahun ninggalin itu Manchester United. Terus Alex Ferguson juga ada 6 tahun, dia pikir dia bisa. Cuman kan dia udah beda, culture-nya udah beda, manajemennya udah beda, beli pemainnya serampangan. Nah, jadi gue rasa Ten Hag sebenarnya sih udah ngasih clue sebenarnya dia. Ya, warna permainan dia adalah transisi football gitu, ya. Transisi football dalam arti ya transisi dalam ketika lo diserang dan transisi dalam lo membangun serangan. Cuman kalau setiap awal musim kan sebenarnya
yang namanya taktik kan udah dirumuskan gitu. Kan gue selalu bahas kan waktu kan taktiknya apa sih Manchester United pada saat awal musim kemarin ketika lawan bangun serangan kita pakai 4-2-4. Ketika membangun build up play fullback lebih inverted ya. Terus ketika inverted si winger turun ke bawah. Nah, tapi kan lawan Liverpool atau Tottenham udah gue bahas itu kayaknya kebaca gitu loh, kebaca sehingga mereka cuma gampang numpuk aja pemain di tengah tuh sebelum garis lapangan tengah rebut bolanya di situ. Cuman sebenarnya itu no problem kalau identitas dari bermainnya itu ada. Gue rasa nggak masalah. Bermain apa sih? Ya bermain Spartan lah. Jangan mau bola direbut. Bermain keras lah. Nah ini yang gue lihat membuat pemain-pemain pada saat eksekusi dibandingin latihan itu bingung. Kalau latihan kan ya lo it's latihan gitu loh. Lo it's latihan. Mungkin drilling sama temen. Ya kan? 11 lawan 11, 7 lawan 7 kan gitu kalau latihan sepak bola. Lo gak ada kerasa harus memberikan permainan apa secara teknik pemain, bagus tekniknya. Passing-passingnya enggak. Begitu masuk ke lapangan, dalam konsep berpikirnya, idenya kita mau bermain dengan gaya dan warna apa, ini yang menurut gue jadi langsung apa ya, apa sih istilahnya kayak luber gitu loh, meleleh gitu kayak semuanya yang udah dilatih gitu, karena warnanya nggak ada. Makanya Pep kan bisa aja ada yang cedera dia main 4 back, habis itu ada yang cedera lagi dia main 3-2-4-1. Tapi apa? Kenapa? Karena sistem warna permainnya begitu, passing, back pass segala macam, banyak passing, muter kelilingin, tapi formasinya berbeda-beda. Di Manchester United kan kagak. Jadi ketika mereka pengen menerapkan apa yang udah dilatihan, terpaku dengan itu, akhirnya jadi bingung sendiri. Ya yang kalau lihat lah, karena kena passing salah lah, temen kaget dikasih passing, ya kan? Mau dipassing ke sana temennya lari sana. Ini yang gue bilang bahwa satu faktor yang bisa menentukan. Gak hanya cuma masalah Ten Hag loh, untuk pelatih-pelatih selanjutnya. Ten Hag sebenarnya udah kasih clue sih. Kita bermain transisi football. Oke, transisi football. Tapi lo juga harus tambahin transisi football dengan kita keras bermainnya, atau kita lebih ke stylish. Nah, ini yang menurut gue juga dirumuskan dulu deh. Kalau mau sekedar taktik berubah sih, gue rasa nggak hanya Ten Hag, banyak pelatih juga bisa gitu loh. Kalau kayak Madrid kan kelihatan juga, individu pemain pokoknya lo harus tunjukkan skill individu lo. Nah itu warna permainan tuh. Toni Kroos dengan visinya, Ramos dengan ngototnya, kan pokoknya masing-masing individu mengeluarkan skillnya sendiri. Jadi pelatih cuma tinggal ya kayak Ancelotti, makanya bukan dibilang mesin taktik, itu juga taktik, bagaimana mengumpulkan semua itu. Nah ini menurut gua satu hal yang harus dirumuskan lagi. Apakah Ineos mau memberikan kebebasan buat Ten Hag? Oke lah, apa sih warna apa sih? Kita bukan ngomong gaya style main di Ajax, tapi bagaimana Ajax itu punya warna, pemain-pemain muda yang lapar, ya, pengen supaya mereka namanya terlihat di luar sana. Nah itu tujuannya kan begitu kalau Ajax. Manchester United apa nih pemain-pemainnya? Kalau cuma masalah uang dikasih gaji mah ya mereka
main jelek aja gue sekarang, besok juga besok tetap digaji kok, gaji tetap keluar di ATM-nya gitu. Oke. Jadi ini satu bahasan lagi di hari ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.